Step kedua untuk kuliah hari ini adalah minggu terakhir ya untuk kuliah kalkulus 3. Kita lanjutkan yang satu lagi, yaitu ini sudah kelihatan? Halo? Sudah? Baik. Ini adalah kerucut ya. Jadi kalau segitiga tadi titik beratnya bidang datar segitiga itu adalah sepertiga tinggi. Di sini untuk kerucut dan limas adalah seperempat tinggi. Kita buktikan deh ya. Jadi sini pusat massa ya. Pusat massa itu titik berat sama ya. Pusat massa atau titik berat dari kerucut ya. Kerucut itu adalah nanti Z 0, mengapa 0? Karena terletak pada sumbu Y ya. X barnya ini adalah seperempat tinggi T ya. Ini kita buktikan. Pertama X barnya terletak di sumbu Y, maka X bar adalah 0. Nah, tinggal cari Y barnya adalah momennya, karena Y-nya Y bar tegak lurus sumbu X, maka ini terjadi momen terhadap sumbu X ya. Momennya adalah sumbu X, berarti MX sama dengan apa? Volume kerucut ya, ini volume kerucut dikali Y bar. Berapa Y bar? Y bar adalah momen dari sumbu X dibagi volume kerucut. Anda tahu volume kerucut adalah Pi integral ya, Pi integral, batasnya min R sampai R. Oh sorry, ini batas Y ya. Batas Y. Karena diputar pada sumbu Y, berarti ini batas Y dari 0 sampai T ya. Dari 0 sampai T ya, dari 0 sampai T, sampai tinggi. Dari volume karena di tada sumbu Y berarti X kuadrat dy. Ini juga sama, Pi integral 0 T kasih jarak X kuadrat dy. Di sini kali apa? Karena ini momen terhadap sumbu X jaraknya Y, berarti ini kali Y, gitu ya. Ini volume. Kalau ini adalah bidang datar apa tadi? Kali setengah Y ya. Kalau bidang datar ini kali setengah Y, tapi kalau ini volume kali Y saja. Berarti kita cari apa sini? Volume kerucut. Itu enggak, kerucut itu adalah sepertiga PR kuadrat T. Enak. Luas lingkaran, luas alasnya luas lingkaran kali sepertiga tinggi. Jadi volume kerucut adalah Pi integral, saya salin nih, integral 0 T 0 sampai T ya. Y-nya X kuadrat dy. Nah, ini berarti kita harus cari persamaan apa? Garis miringnya nih. Apa Y apa sini? X sama dengan apa sini? Itu kita gunakan nama, kalau kita namakan ini AB, persamaan segmen garis AB apa? X per A tambah Y per B sama dengan 1. Ya, itu juga dipakai ya. Dimana A-nya adalah ini. A-nya sama dengan R, B-nya sama dengan T. Itu enggak? Sama dengan tinggi ya. A-nya jadi X per A-nya R, jari. B-nya adalah tinggi, T. Jadi Y per T apa? 1 dikurang X per R.
ya, 1 kurang XPR. Kemudian di Y sama dengan T-nya kan silang, T dikali 1 kurang XPR. Nah, oh, ini salah ambil ya. Kita butuhnya X kuadrat ya, jadi ini salah. Maaf. Kita butuhnya X ya, bukan Y. Bukan Y ya. Ini draw investornya. Oke. Jadi kita butuhnya bukan Y tapi X, ini kan X kuadrat, berarti kita butuh XPR apa? XPR sama dengan 1 dikurang Y per T. Maka X adalah R dikali 1 dikurang X per T. Maka X kuadrat berapa? R kuadrat dikali 1 kurang X per T pangkat 2, ya enggak? Oh, di pangkat 2 kan. Jadi di sini kita butuhnya X sama dengan R kali 1 dikurang X per T. Y per T ya. Y per T ini, Y per T nih. Ah. Ini Y per T. Ini kan Y per T nih. Y per T nih. Y per T ya. Berarti ini Y per T. Y per T ya. Oke. Kita masuk sini jadi apa? Pi integral 0 T X kuadratnya adalah R kuadrat kali 1 kurang X Y per T. Y per T pangkat 2 DY. Ya, DY. R kuadrat konstan ya. Boleh keluar. Sehingga sini adalah Pi R kuadrat. Terus ini 0T 1 kurang Y per T pangkat 2 DY. Ini U pangkat N DY. Harusnya U pangkat N DU. 1 kurang Y per T. Berapa turunan DU-nya nih? Ini N-nya. U pangkat N DU. Nah, ini turunannya berapa nih? 1 turunkan 0 dikurang seperti kali Y turunannya 1. Kurung kali DY. Enak. Turunan 1, 0. Kurang min seperti kali Y. Min seperti kali Y turunannya 1 DY. Enak. Ya. Sehingga hasilnya min seperti DY. Padahal di sini yang ada DY saja. Terjadi kelipatan min seperti. Supaya min seperti jadi 1 dikali berapa sini? Min T per 1 enggak? Halo? Dikali min T aja ya. Min T per 1 min T. Boleh min T per 1 boleh. Kan min seperti kebalikan min T per 1. Jadi hasilnya ini adalah min P R kuadrat T ya. Ada min ya. Min T kali P R kuadrat. Min P R kuadrat T kali apa nih? U pangkat 2 DU. Apa rumusnya? 1/2 plus 1 sepertiga. U-nya 1 kurang Y per T pangkat 2 N plus 1. 2 plus 1, 3. Agak batas 0 T. Sehingga hasilnya ini sepertiganya boleh keluar. Sepertiganya boleh keluar. Ya, hasilnya min sepertiga Pi R kuadrat T kurung, ini yang kerjaan ini, 1 dikurang Y batas atas T per T, Y batas atas pangkat 3 dikurang 1 dikurang 0 per T pangkat 3. Jadi hasilnya min sepertiga Pi R kuadrat T
kali 1 kurang 0 pangkat 1 kurang 1, betul enggak? T bagi T kan 1 pangkat 3, ini 1 kurang 0 pangkat 3. 1 kurang 1 0, ini habis nih ya. Ini tinggal min 1, betul enggak? Ini nilainya min 1, ya enggak? 1 kurang 0, 1 kurang pangkat 3, min 1. Min 1 kali min sepertiga plus sepertiga pi R kuadrat T. Inilah volume kerucut, betul enggak? Volume kerucut tuh. Halo? Cocok ya volumenya. Nah, sekarang kita cari momen terhadap sumbu X-nya ini, rumusnya. P ya. P 0 T Y kali X kuadrat DY. Momen terhadap sumbu X adalah P integral 0 T gitu ya. Nah, 0 T Y kali X kuadrat DY. Y DY jangan diganggu ya. Pasti yang kita ganti adalah X kuadratnya. Nah, X kuadrat dari mana tadi? Yang ini, lihat ini. X kuadratnya ini. X kuadratnya adalah R kuadrat dalam kurung 1 kurang Y per T pangkat 2. Kita ganti ya. Jadi P integral 0 T berapa tadi? S kuadratnya adalah R kuadrat kurang R kuadrat kali R kuadrat kali 1 dikurang Y per T pangkat 2 ya. Benar ya? R kuadrat adalah R kuadrat kali 1 kurang Y per T pangkat 2. Nah, di sini kan kali Y DY ya, Y DY. R kuadrat boleh keluar. Hasilnya apa? Pi R kuadrat 0 T. Ini tinggal apa? Ini tidak istimewa ya. Berarti ini harus di pangkat 2 dulu. Berapa? Kuadrat pertama. Halo. Kuadrat suku pertama ditambah 2 kali suku pertama kali suku kedua min Y per T ditambah kuadrat suku kedua. Begitu enggak? Kali Y DY. Jadi hasilnya pi R kuadrat 0 T 1 kuadrat 1 2 ke 1 kali min 2 Y per T. Atau ini 2 per T kali Y sama enggak? Kalau Anda bingung pakai gini aja. Ini min 2 per T kali Y. Min pangkat 2 plus Y kuadrat per T kuadrat. Berarti itu seper T kuadrat kali Y kuadrat. Betul enggak? Y kuadrat per T kuadrat. Kurung kali Y DY. Nah, Y-nya dikali ke dalam semua nih. Berapa? Jadi pi R kuadrat 0 T Y kali 1 Y min 2 per T Y kali Y kuadrat tambah seperti kuadrat Y pangkat 2 kali Y pangkat 3 D. Baru kita hitung. Jadi pi R kuadrat dikali integral Y pangkat 1 apa? 1/1 tambah 1 setengah Y pangkat 1 Y kuadrat. Min 2 per T Y pangkat 2 integral Y pangkat 2 DY seper 2 plus 1 Y pangkat 2 plus 1 pangkat 3 seper T kuadrat dikali integral Y pangkat 3 seper 3 tambah 1 seper 4 Y pangkat 3 tambah 1 4. Harga batas 0 T. Jadi hasilnya pi R kuadrat dikali setengah kali Y kuadrat batas atas yaitu T kuadrat dikurang 0 kuadrat. Enak. Y kuadrat batas atas yaitu T kuadrat, Y kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Min 2 kali 1 2 per T kali 3 3T
Y pangkat 3 batas atas, T pangkat 3 dikurang Y pangkat 3 batas bawah, 0 pangkat 3. Ini dikalikan 1 ke 1 per T kuadrat kali 4, 4T kuadrat dikali Y pangkat 4 batas atas dikurang Y pangkat 4 batas bawah. Jadi hasilnya PR kuadrat dikali setengah T kuadrat dikurang ini T ini bisa coret nih 2/3 T pangkat 3 bagi T kuadrat plus 1/4 T pangkat 4 bagi T kuadrat. Nah, sama penyebutnya berapa nih? 2, 3, 4 berapa? KPK-nya berapa? 2, 3, 4 halo? Berapa? 6 ya? 12 ya? 12 ya? Kita jadiin penyebutnya 12, jadi ini berapa per 12? 6 per 12. Ini berapa per 12? 3 kali 4, maka 4 kali 2 adalah 8. Ya enggak? Ini jadi per 12, 4 kali 3 ya. 3 kali 1, 3. Jadi hasilnya PR kuadrat dikali berapa? 6 tambah 3, 9 kurang 8, 1 ya. 1/12 T kuadrat. Jadi hasilnya 1/12 PR kuadrat T kuadrat. Ya, benar itu? 1/12 PR kuadrat T kuadrat. Ini adalah MX, momen tersumbu X. Nah, tadi sebelumnya kita tentukan tadi apa? Y bar adalah momen tersumbu X dibagi volume kerucut. Jadi Y bar adalah momen tersumbu X dibagi volume kerucut. Nah, ini baru kita dapat tadi 1/12 PR kuadrat T kuadrat dibagi volume. Tadi volume kerucut apa tadi? Volume kerucut kita dapat 1/3 PR kuadrat T. 1/3 PR kuadrat T. Benar ya? Baik. P-nya bisa coret, R kuadrat coret. Nah, ini 1/12 ya, 1/12 dibagi 1/3 dikali 3/1, enak. T kuadrat bagi T, ini apa? Nah, 3/12 diperkecil 1/4 T. Benar kan? 1/4 dari tinggi sekarang tadi kan. Sehingga pusat massa ya, pusat massa kerucut Z X bar, Y bar, Z X barnya 0 tadi ya, karena tetap pada sumbu Y 1/4 tinggi. Tadi kita membuktikan di atas benar pusat massa kerucut adalah 0,1/4 T. Sudah terjawab pembuktiannya benar. Di sana ada pertanyaan? Ya, ini ilmu tambahan bagi Anda supaya kalau nanti Anda desain engineeringnya lah, ini tools alat atau tools dari engineeringnya adalah kalkulus. Oke. Sudah terjawab semua. Sekarang kita masuk dengan yang online. Ada pertanyaan? Halo? Ingat yang ini pusat massa tidak masuk dalam materinya ya. Ini
sebagai materi tambahan. Karena ini penting untuk Anda ya. Setelah Anda desain, Anda harus hitung engineeringnya. Nah, toolsnya adalah kalkulus ya. Nanti kalau Anda sudah kerja, Anda menemukan model engineeringnya, boleh kasih informasi ke saya, pemakaiannya kayak apa ya, gitu. Saya butuh juga seperti itu, aplikasinya kemana gitu. Banyak sebetulnya. Ya sederhana aja kursi ya, duduknya kalau ini kebetulan kan tegak gitu ya, agak mendingan. Coba kalau kursi ini kelengkung gitu, coba duduk enak nggak? Tulang punggung Anda itu melengkung gitu ya, nggak enak gitu. Nah itu segi desainnya ya, kemudian segi kekuatannya, itulah di engineeringnya apa gitu. Baik, kalau sudah kita masuk latihan mungkin diantara ini yang 5 soal ya, latihan yang pernah saya berikan berulang-ulang, mungkin Anda ada jenuh ya, makanya saya seling dengan ini. Ada satu soal yang mungkin saya ulang lagi dari contoh yang dulu, yang sudah lama juga Anda. Wah ini jadi buram. Oke. Yaitu kita diketahui ya, ini pertama matrik A adalah 2 kali 2, ordonya yaitu 1, 1, 4, min 2. Yang penting nilai gennya harus bulat ya. Kalau bilang maksudnya kalau bilang apa, nilai gennya berbentuk akar, nah itu pusing kan. Satu sesi habis tuh, ya enggak? Kita cari panjang-panjang ya. Nah, yang pertama tentukan nilai egen, nilai karakteristik ya, nilai egen tuh, dan vektor egen, vektor karakteristik dari materi A ya. Yang kedua, tentukan matrik transisi keadaan, ingat enggak? Matrik transisi keadaan, atau nama lainnya apa? State transition matrix ya. Itu E pangkat apa? E pangkat lambda AT ya. E pangkat AT. Lambda T juga boleh. E pangkat AT gitu. Nah, langkah pertama apa yang kita lakukan sini? Langkah pertama kita cari nilai egen dan vektor egen. Untuk cari itu kita gunakan lambda I kurang A dulu, berapa? Lambda kali matriknya 1, 1, 4, min 2 dikurang matrik A, sorry. Ini matrik identitas I2 ya, I2 1001. Yang tadi itu matrik A ya, dikurangi matrik A 114 min 2. Ini matrik identitas I2 sini. Dalam hal ini karena A2 kedua, maka matrik A-nya, matrik identitasnya I2 1001. Nah, ini sama dengan lambda kali 1 lambda dikurang 1 min 1 kurung. Lambda kali 0, 0. 0 kurang 1 min 1. Lambda kali 0, 0 kurang 4 min 4. Lambda kali 1 lambda dikurang min 2. Hati-hati. Lambda kali 1 lambda dikurang min 2. Min plus
plus 2. Nah, ini lambda ekuivalen. Untuk mencari nilai eigen atau nilai karakteristik, kita gunakan namanya persamaan eigen. Persamaan eigen adalah apa? Halo? Ada ingat? Ini persamaan eigen apa? Determinan determinan lambda I kurang A itu harus sama dengan 0. Enak. Nah, determinan dari ini yang baru kita cari lambda I kurang A-nya itu lambda min 1, min 1, min 4, dan lambda plus 2. Itu sama dengan 0. Nah, determinan 2 kali 2 adalah AC kali elemen diagonal utama, itu lambda min 1 kali lambda plus 2, dikurangi AC kali diagonal yang lain. Apa tuh? Min 1 kali min 4. Ya. Sama dengan 0. Ini dikalikan kuadrat suku yang sama, lambda kuadrat. Ya kan? Nah, kalau nggak bisa satu-satu deh. Lambda kali lambda, lambda kuadrat. Lambda kali 2, apa? Plus 2, 2 lambda. Min 1 kali lambda, min lambda. Min 1 kali 2, min 2. Min kali min plus kali min, min. 1 kali 4, 4. Nah, ini bisa jumlahkan berapa? Lambda kuadrat. 2 lambda kurang 1 lambda plus 1 lambda. Min 2, min 4, min 6. Nah, ini bisa difaktorkan berapa? Jumlahnya plus 1. Ini plus 1. Hasil kalinya ujung kali ujung. 1 kali min 6. Min 6. Berapa kali berapa? 6 pasti 2 kali 3 atau 6 kali 1. 2 kemungkinan kan? 2 kali 3 atau 6 kali 1. Dalam hal ini 3 kali 2. 3 tambah 2. 3 tambah 2 ada minnya. Minnya di mana nih? Di 3 atau di 2? Di 2. Karena jumlahnya harus 1. 3 tambah min 2. 3 kurang 2, 1. Berarti ini min 2-nya. 2-nya min ya. Berarti sini lambda. Ya. Ini nilai eigennya ada. Bisa tebak dia itu tak kurang 2 tambah 3 ya. Atau terbalik, boleh terbalik ya, boleh. Jadi dalam ujian boleh terbalik. Ya, kalau misalnya gitu. Nah, ini kalau ini sama dengan 0, berarti lambda 1 sama dengan 2. Lambda tambah 3 sama dengan 0, harga 0 fungsinya. Lambda sama dengan lambda 2 adalah min 3. Ini adalah nilai eigennya. Ya, nilai eigennya ada 2, yaitu 2 dan min 3. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini? Oke. Nah, untuk mencari vektor eigen, apa yang harus kita misalkan dulu? Ya, harus kita misalkan dulu, yaitu misalkan, ya, misalkan misalkan vektor eigen, ya. Misalkan vektor eigen, karena matriknya 2 kali 2, maka vektor eigennya adalah apa? X1, X2. Boleh dalam kurung biasa atau kurung siku. Ingat, ini tidak boleh dengan vektor 0 ya. Vektor eigen atau vektor karakteristik tidak boleh sama dengan vektor 0. Setelah itu kita pakai untuk mencari vektor eigen, kita gunakan namanya ruang eigen. Ruang eigen sama dengan apa? Lambda I kurang A kali vektor eigen sama dengan vektor 0. Enak? Vektor 0 atau strip sama ya. Nah, lambda I kurang A tadi apa tadi? Yang itu. Lambda min 1 ya. Lambda min 1 min berapa sih? Lambda min 1 min 1 min 4
Sini lambda plus 2. Dikali dengan vektor eigen X1, X2 sama dengan matriks kolom 0. Jelas sampai sini? Ya. Kemudian baru kita masukkan nilai eigennya masing-masing berapa. Ya, kita masukkan nilai eigennya. Yang pertama kita ambil nilai eigennya adalah 2 ya. Kita ambil sama dengan 2 untuk nilai eigen sama dengan 2, maka kita masuk nih. Lambdanya kita ganti, lambdanya 2 min 1 min 1 min 4 2 tambah 2. Ini ruang eigennya dikali dengan vektor eigennya X1, X2 sama dengan matriks kolom 0. Hasilnya apa? 2 kurang 1, 1 min 1, ini min 4, 2 tambah 2, 4. Dikali vektor eigen X1, X2 sama dengan matriks kolom 0. Perkalian 2 matriks adalah baris kali kolom kan? Baris 1 kali kolom 1. Hasilnya apa? 1 kali X1, X1 min 1 kali X2, ini X2 ya. Min 1 kali X2 min X2. Ya kan? Itu ya. Kemudian baris 2 kali kolom 1 nih. Min 4 kali X1 min 4 X1 ditambah 4 kali X2 plus 4 X2. Ini matriknya, hasil perkaliannya sama dengan matrik kolom 0. Sehingga ini jadi 2 persamaan. X1 kurang X2 sama dengan 0. Min 4 X1 tambah 4 X2 sama dengan 0. Apabila persamaan keduanya ini Anda bagi dengan min 4, apa Anda jadi? Bagi min 4 ini 1 X1, 4 bagi min 4 min 1 kali X2. Ternyata kedua persamaannya sama enggak? Halo? Sama ya? Ternyata kedua persamaannya X1 kurang X2 itu sama. Nah, di sini terserah apakah X2 dipindahkan sehingga X1 sama dengan X2 atau X2 sama dengan X1. Salah satu ya. Enggak boleh dua-duanya. Salah satu aja. Jelas? Nah, setelah ini jadi ini hidungnya dia semua. Kita ambil kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah X1 berapa, X2 berapa. Apa kesimpulannya? Yang kita lihat dulu, yang diketahui sini X1 sama dengan X2. Ya. Berarti X2, X2. Betul enggak? Inilah kesimpulannya. Nah, kesimpulan ini yang kita substitusi ke dalam himpunan penyelesaian vektor, yaitu vektor yang eigennya tadi, vektor eigennya X1, X2, di mana X1, X2 anggota bilangan real. Nah, mana X1-nya kita ganti. Yang kita ganti X1-nya ya, X2 tetap. X1 kita ganti dengan X2. X2 tetap. Jadi tinggal elemennya cuma X2 saja, di mana X2 anggota bilangan real. X2-nya kita faktorkan, kita keluarkan perkalian skala dengan matrik. X2-nya kita keluarkan, tinggal satu-satu enggak? Coba dikaliin X2 kali 1 X2, X1 kali X2 kali 1 X2 gitu. Di mana X2 anggota real. Nah, vektor eigennya apa? Vektor eigennya adalah X2 kali 1, 1
untuk nilai eigennya berapa tadi? 2 ya? Ya enggak? Nah, ini X2 ini sebagai skalar, bilangan skalar. Apakah 2, apakah 1, bebas. Tapi maka dilambangkan dengan skalar S saja. Tapi ada buku juga X2-nya hilangkan aja, diangkat 1. X2-nya 1 berarti 1 kali, tetap vektornya 1 aja. Ya boleh kayak pakai skalar 1 atau 1 aja. Matriknya aja, matrik kolom S hilang, boleh. Untuk nilai eigennya 2. Inilah vektor eigennya. Yang nilai eigennya 2, maka vektor eigennya 1. Oke? Kemudian kita juga cari untuk yang nilai eigen yang satu lagi. Nilai eigennya berapa yang satu lagi? Min 3 ya? Ya, min 3 ya, betul ya. Oke. Nah, kita ambil nih. Untuk nilai eigen sama dengan min 3, kita masukkan ke dalam ruang eigen. Ruang eigennya apa tadi? Yang di atas tadi. Lambda min 1, kita catat dulu ya. Lambda min 1, min 4, lambda plus 2 ya. Dikali vektor eigen X1, X2 sama dengan matrik kolom 0. Ya, betul gitu ya. Nah, sekarang lambda diganti min 3. Min 3, min 1, min 1, min 4. Terus ini min 3 tambah 2. Dikali vektor eigennya X1, X2 sama dengan matrik kolom 0. Min 3, min 1, min 4, min 1, min 4, min 3 tambah 2, min 1. Nah, ini baris 1, baris 2 sama. Langsung di kedua persamaannya sama. X1, X2 sama dengan matrik kolom 0. Sehingga baris 1 kali kolom 1 kali 2 matrik, min 4 kali X1, min 4 X1, ya kan? Ditambah min 1 ke X2, min X2. Baris 2 kali kolom 1, min 4 kali X1, min 4 X1, ditambah min 1 ke X2, min X2. Kedua persamaannya sama. Sama dengan matrik kolom 0. Sehingga kita dapatlah min 4 X1 kurang X2 sama dengan 0. Persamaan pertama, persamaan kedua juga sama, persis. Nah, kesimpulannya apa sini? Ini kita gabung jadi min 4 X1 kurang X2 sama dengan 0. Ya kan? Karena dua-duanya sama, cukup 1 aja ambil kan? Sehingga X2-nya kalau kita pindahkan, apa terjadi? Min 4 X1 sama dengan X2. Nah, ini yang kita masukkan dalam kesimpulan, bahwa X2-nya ini sama dengan, ya. Jadi kesimpulan, apa kesimpulannya? X1 berapa, X2 berapa? X2-nya kita dapat min 4 X1. Terus X1-nya ya tetap X1. Hati-hati, ini bisa aja jadi pecahan ya. X1 adalah min 4 X2. Boleh juga, cuma kan jadi pusing pecahan. Seandainya bisa bulat, tapi kalau tidak ada ya apa boleh buat. Ya, pecahan pun tetap kita kerjakan. Baru sini himpunan penyelesaian vektornya. Vektornya yang kita misalkan tadi, vektor eigen X1, X2, di mana X2 anggota real. Kemudian yang kita ganti sini hanya X2 saja, ya nak? X1-nya tetap, berarti X1-nya tetap, X2-nya min 4 X1, di mana X1 anggota real. Sehingga himpunan penyelesaian vektornya adalah, nah ini X1-nya sudah sama, boleh difaktorkan menjadi bekalan skalar, X1 skalar kali 1 min 4. Kita enggak?
Kalau kita kalikan X1 kali 1, X1 kali min 4. Cocok ya? Di mana X1 anggota real. Sehingga vektor eigennya adalah X1 kali 1 min 4. Ya, untuk nilai eigennya min 3. Sehingga vektor eigennya adalah, nah ini X1-nya adalah kita ganti skalar. Atau dihilangkan aja, artinya 1 artinya. Boleh ya. Kali 1 min 4 untuk nilai eigennya sama dengan min 3. Ini Anda dulu udah pernah dapat begini, mencari nilai eigen kita eigen? Sudah? Benar? Nah, bukan dari saya, dengan kelas lainnya atau mata kuliah lainnya. Di dalam mata kuliah aljabar linear. Atau masuk dalam matematika diskrit, dimasukkan juga bisa. Dicampur ya, materi diskrit dicampur dengan aljabar linear, matrik dan vektor. Oke ya. Di engineering paling banyak pakai nih, nilai eigen dan vektor eigen ya. Oke. Berarti selesai vektornya, selesai juga. Nah, sekarang kita menuju ke matrik transisi keadaan. State transition matrix. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan ke arah matrik transisi, ya, kita menuju ke matrik transisi keadaan. Keadaan, ya. Keadaan itu state, ya. Lambangnya ini adalah E pangkat AT. Oke. Ya, adakah yang pakai lambda T ya, sama ya sebetulnya. Baik. Jadi matrik A-nya kita sudah tahu ya, matrik A-nya tadi adalah 1, 1, 4, min 2 ya. 1, 4, min 2. Nilai eigennya kita sudah dapat juga tadi. Nilai eigennya adalah lambda 1 sama dengan 2 dan lambda 2 sama dengan min 3. Ya, ini sudah kita peroleh dalam perhitungan. Ya. Nah, E pangkat AT itu sama dengan apa? A0 kali matrik identitas ditambah A1 kali matrik A. Sampai sini jelas ini? Kemudian ini boleh kita balik. A0 kali matrik identitas ditambah A1 dikali matrik A sama dengan E pangkat AT. Kemudian ya, I-nya itu dianggap determinan I adalah 1, dianggap 1, A-nya kita ganti dengan lambda, itu enggak? Dengan lambda. Kemudian ya, A-nya ganti dengan lambda. Jadi secara umum ini menjadi A0 ya. A0 kali 1. Ini A0 kali 1 ditambah A1 dikali, di mana A-nya setara dengan, tidak sama ya. A itu matrik, lambda itu apa? Nilai eigen. Nilai eigen itu bilangan. Masa matrik sama bilangan? Jadi setara dan berarti dianggap setara gitu. E pangkat lambda T. Secara umum ini. Nah, kalau dimasukkan ya, ini berarti A0 ya. Jadi ini A0 tambah A1 kali lambda 1 sama dengan E pangkat lambda 1T. Ya kan?
Kemudian A0 ditambah A1 kali lambda 2, E pangkat lambda 2T. Ya nak? Nah, kita ganti lambdanya. Lambda ini. Lambda 1-nya 2, lambda 2-nya min 3. Substitusi kita ganti. A0 tambah A1 kali lambda 1-nya berapa? 2 sama dengan E pangkat 2T. Benar gitu? Kemudian A0 yang bawahnya, pasang keduanya, A0 tambah A1 kali lambda 2-nya min 3 sama dengan E pangkat min 3T. Nah, ini kita eliminasi. Ya. Substitusinya mungkin lebih gampang eliminasi saja. Sehingga ini jadi apa? Berikutnya, ini menjadi A0 ditambah, ya kan? Jadi ini 2 kali A1, ya, 2 kali A1 sama dengan E pangkat 2T. Yang pertama keduanya A0 dikurang 3A1 sama dengan E pangkat min 3T. Nah, ini supaya A0-nya hilang, diapain? Kurangin enggak? Kan A0 kurang A0, 0. Sehingga ini, itu maksudnya menghilangkan. Paham maksudnya? Ini eliminasi. Kemudian ini dikurangi jadi plus 3 tambah 2 berapa? 5A1. Ini dikurangi E pangkat 2T dikurang E pangkat min 3T. Berapa A1? A1 adalah E pangkat 2T dikurang E pangkat min 3T per 5. Inilah A1. Sampai sini jelas? Halo? Oke. Kemudian kita salin lagi yang ini tadi, ya. Kita daripada substitusi bingung ya. Pecah-pecahan kita salinnya. A0 tambah 2A1. Oh, ini listriknya habis. Maaf ya. Ya. Tambah A1 sama dengan E pangkat 2T seperti tadi. Kemudian sini A0 kurang 3A1 sama dengan E pangkat min 3T. Sekarang kita mau mencari A0-nya. Berarti A1-nya yang kita samakan. Supaya sama gimana? Supaya sama ini silang nih. Ini 2 sama 3, ini kali 3, ini kali 2 nak. Tidak usah pakai min ya, tidak usah. Sehingga ini jadi apa? Kalau ini kali 3, 3A0 tambah 3 kali 2, 6A1. Ini 3E pangkat 2T. Ini kali 2, 2A0 min 2 ke 3, 6A1 sama dengan 2E pangkat min 3T. Nah, supaya ini A1-nya hilang, kita mencari A0, dia apa? Bisa tambah, bisa kurang. Ini plus min, berarti harus jumlah, betul enggak? Jumlahkan. Dijumlahkan 0 nih. Plus 6A1 min A1 ini jumlahkan berapa? 3 tambah 2, A0, masing-masing 3A0 tambah 2A0 adalah 5A0. Berarti ini 3E pangkat 2T tambah 2E pangkat min 3T. Berapa A0? Di sini berapa A1 tadi ya? Berapa A0? A0 adalah 3E pangkat 2T ditambah 2E pangkat min 3T per 5. Inilah A0. Sampai sini? Jelas sampai sini? Halo? Jelas? Oke. Kalau ini mau jadikan supaya Anda pecahan banyak gitu, terserah ya. Kalau Anda mau ini tidak pusing kepala, ini boleh dituliskan ini A1-nya berapa? Bagi ini, 1 bagi 5 1/5 E pangkat 2T min 1 bagi 5 min 1/5 E pangkat min 3T. Begini aja. Ya nak? Ini juga A0 sama dengan 3 bagi 5, 3/5. 3/5 E pangkat
2T tambah 2 bagi 5, 25 E pangkat min 3T. Nah, ini yang kita masukkan ke dalam matrik yang tadi, yang pertama. Jadi kan E pangkat AT apa? E pangkat AT tadi kan yang kita awalnya tadi A0 kali matrik identitas ditambah A1 kali matrik A. Ini yang pertama kali kan tadi kan? Kalau kita lihat tadi mana? Ini ya. Pertama kali tadi E pangkat AT adalah A0 kali identitas tambah A1 kali A. Nah, sekarang kita ganti. E pangkat AT sama dengan apa? A0-nya kita salin. A0-nya berapa tadi? A0-nya 1/5 E pangkat 2T kurang 1/5 E pangkat min 3T ya. 1/5 E pangkat 1/5 E pangkat 2T dikurangi 1/5 E pangkat min 3T. Min 3T dikurung ya kan? Kali identitas karena A-nya 2 kedua, I-nya I2 1001 ditambah A1-nya juga kita lihat di sini. A1-nya apa? 3/5 E pangkat 2T min berapa nih? Min plus 2/5 plus 2/5 E pangkat min 3T kali matrik A 114 min 2. Betul enggak? 114 min 2. Oke? Nah, ini kali masing-masing nih, kita kaliin dulu berapa. Jadi E pangkat AT sama dengan ini kali ini skalarnya anggap nih. Ini skalar kali matrik. Ini kali 1 berarti kan 1/5 E pangkat 2T kurang 1/5 E pangkat min 3T. Ini ya, kali 1. Kali 0, 0. Ini kali 0, 0. Ini kali 1, salin lagi. 1/5 E pangkat 2T min 1/5 E pangkat min 3T. Dijumlahkan, gitu kan? Ditambah, ini juga sama. Ini kali 1, 3/5. 3/5 E pangkat 2T ditambah 2/5 E pangkat min 3T. Kali 1 juga sama. Kali ini ya 3/5 E pangkat 2T ditambah 2/5 E pangkat min 3T. Dikali 4, hati-hati nih. Dikali 4, 4 kali 3, 12/5 E pangkat 2T. Biar bulat aja ya. Pecahan biasa ya. Kali 4, 4 kali 2, 8 tambah 8/5 E pangkat min 3T. Terus kali min 2. Min 2 kali 3 min 6/5 E pangkat 2T min 2 kali plus 2. Jadi min kali 25 min 4. Min 2 kali 2 min 4/5 E pangkat min 3T. Sampai sini jelas? Nah, sekarang kita jumlahkan. Jadi E pangkat AT sama dengan apa? E pangkat AT. Nah, ini tambah ini berapa? 1/5 E pangkat 2T tambah 3/5 E pangkat 2T. 1/5 tambah 3/5 berapa? 4/5 E pangkat 2T. Kemudian min 1/5 tambah 25 berapa? 25 kurang 1/5 plus 1/5. Ya enggak? Plus 1/5 E pangkat min 3T. 0 tambah ini salin aja, ya enggak? 0 enggak ada pengaruhnya. Salin aja nih. Jadi ini 3/5 E pangkat 2T ditambah 2/5 E pangkat min 3T. Oke ya. 0 tambah ini juga salin aja.
12/5 bulat, biar bulat aja enggak apa-apa ya. E pangkat 2T tambah 8/5 E pangkat min 3T. Yang ini tambah ini, hati. 1/5 tambah min 6/5. Min 6/5 tambah 1/5, min 6 tambah 1, min 5 ya. Min 5/5 min 1 ya. Ini kan min 1/5 tambah 1/5 min 1. Jadi min E pangkat 2T min 1/5 tambah min 4/5 min 5/5. Min 5 min 1 ya. Min 1 dari E pangkat min 3T. Inilah matriknya kan. Selesai. Jelas sampai sini? Lebih mudah kita bikinnya begini daripada kalau pakai kurung-kurung pusing hitungnya. Ya kan? Lebih mudah ini. Jadi hasilnya adalah 4/5 E pangkat 2T tambah 1/5 E pangkat min 3T. Kemudian ada yang salah enggak ya? Ada yang enggak cocok. Nah ini bahayanya gitu. Bisa enggak cocok gimana? 3/5 nolnya apa tadi? Ada yang keliru enggak? Coba lihat yang sebelumnya. Nol ini oh ini nol. Nolnya ini. Oh terbalik tadi ya. Saya yang salah nih. Terbalik ya. Nolnya 3/5 ya. Waduh. Terbalik. Maaf ini. Ada salah ini. Nol yang ini adalah apanya? A1-nya ya. Jadi ini terbalik nih. Ampun dah. Jadi ini ada salah ini. Aduh. Kayaknya karena kalau ada salah bilang ya jangan diam aja enggak. Jadi ini adalah terbalik ya. Ini harusnya 3/5 ya. Sorry. Ini adalah 3/5. Mohon maaf tadi ini ada terbalik A1 dengan A0-nya terbalik. Sehingga ya jadinya berarti sini ini 3/5 E pangkat 2T plus 2/5 E pangkat 2. Ini yang ini harusnya ini ya. Ini ada keliru juga. Ini harusnya 1/5. Ini 1/5 E pangkat 2T min 1/5. Ya, biar gitu ya. A0 A1 ini terbalik. Mohon maaf sekali. Maka saya lihat jawabannya kok beda gitu ya. Ini 3/5 betul ya. 3/5 tambah 2/5. Betul. Ini 1/5 E pangkat 2T min 1/5 betul ya. Jadi ini salah semua jadi ya. Gara-gara ini jadi salah. Kita hapus saja koefisiennya. Oke, ini juga salah. Ini.
Nah, sekarang kita benerin ya. Coba. Ini kali 1 artinya apa? Tiga per 5 ini hasilnya 3/5 pangkat 2T ditambah, ya kan? Dari 1 tambah 2/5. Ini juga sama. 3/5 nanti tambah 2/5. Ini 1/5 pangkat min 1/5. Dari 1 ini juga sama. 1/5 pangkat 2T min 1/5 pangkat min T kali 4. Ini 4/5 pangkat 2T min 4/5. Ya. Ini kali min 2, min 2/5 ini jadi plus. Ini kali min 2 ya. Kali min 2 sini plus 2/5. Itu enggak, kita cek dulu ya. Ini 3/5 betul, 2/5. Ini 3/5, 2/5. Ini 1/5. Ya, ini 1/5 sama, ini 4/5, ini min 2/5. Kemudian ini pasti salah ya. Salah semua. Mohon maaf sekali saya yang keliru antara A0 dan A1-nya ya. Yang salahnya A0 dan A1-nya, ini kita hapus dulu semuanya. Ya, salah koefisien ya, pasti ya. Koefisien yang salah. Oke, sekarang harus teliti ya. Harus teliti. Jadi ini contoh yang salah, ini nggak boleh. Nah, sekarang kita jumlahkan nih. 3/5 tambah 1/5 berapa? 3/5 tambah 1/5 adalah 4/5, betul nggak? Ini hasilnya adalah 4/5 pangkat 2T yang ini ditambah dengan ini 2/5 kurang 1/5 plus 1/5 ya. 4/5 ditambah 1/5 betul. Kemudian yang ini 0 kayak ini berarti tetap ya. Berarti tetap ini 1/5 pangkat 2T min 1/5 pangkat min 3T. 0 tambah ini tetap juga 4/5. Betul ya? Ini tetap jadi 4/5 pangkat 2T min 4/5 min 4/5 pangkat min 3T. Ya. Yang terakhir ini tambah ini, hati-hati nih. 3/5 ditambah min 25. Berarti 3/5 kurang 25 1/5 pangkat 2T ditambah salah nggak tanda ini? Ini tadi ini kali min 2 lah ya. Kali min 2 ini min berarti ya. Itu 4 kali ini min 4. Betul. Ini kali min. Ini min 25, ini kali min 2/5. Min 2/5, ini min plus betul ya. Hati ini. Oh ini tambah ini ya, sorry. Yang terakhir 3/5 kurang 25 1/5 pangkat 2T, kemudian 2/5 ditambah 2/5 adalah 4/5 plus 4/5. Cocok? Cocok dengan Anda membuat yang di rumah? Cocok enggak? Ini yang disebut matrik apa? Matrik transisi keadaan atau state transition matrix. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada? Oke. Kalau tidak ada, kita oke. Yang di online ada yang mau ditanya? Halo? Belum di oke. Yang online?
Pun ada suara yang mulai. Iya paham Pak. Oh, kecil sekali suaranya ya. Mungkin sih. Oh, suaranya gara-gara tadi. Cukup jelas? Oke. Sekarang kita lanjutkan latihan yang lainnya. Adalah ya. Yang kedua adalah cari representasi, ya. Cari representasi. Representation misalnya ya. Representasi integral Fourier ya. Integral Fourier dari fungsi fungsi X sama dengan yang pertama 1, yang kedua 0, jika atau bila boleh harga mutlak X kecil dari 4 saya. Sudah ya, sama ya. Ini harga mutlak besar dari 4. Yang angka berapa aja bisa ya. Mau 1, 2, 3, 4 sampai sini. Oke. Gimana nih? Ya. Anda tahu kalau ini terjemahannya apa nih? Ini masalah harga mutlak. Ini artinya X terletak antara apa nih? Ini X terletak antara negatif 4 dan positif 4. Itu enggak? Halo? Jelas ya ini? Kalau ini apa artinya? Ini artinya X kecil dari min 4 atau X besar dari 4. Itu enggak? Oke. Nah, kemudian ini terjemahannya karena ini nanti dari min tak hingga sampai tak hingga, maka ini X terletak antara apa nih? Min tak hingga sampai min 4 enggak? Atau ini artinya X terletak antara apa nih? Ini besar 4 dari 4 sampai tak hingga ini salah sini. Antara 4 sampai plus tak hingga. Oke. Nah, kita tahu representasi integral itu adalah fungsi X sama dengan apa? Integral 0 sampai tak hingga dari A alfa atau A omega boleh ya, kali kosinus alfa X ditambah B alfa atau B omega boleh kali sin alfa X atau omega X. D alfa atau D omega. Alfa diganti omega boleh. Jelas ya? Yang kita cari A alfa dan D alfa. Ini kebanyakan D alfanya 0 ya. Bisa terjadi, bisa terbalik ya. Nah, A alfa sendiri rumusnya apa? A alfa sendiri rumusnya seperti integral min tak hingga sampai plus tak hingga enggak? Dari fungsi X kali kosinus alfa X dx. Hati-hati ini dx, ini d alfa ya. Beda, ini d alfa. Paham ini? Halo? Nah, ini bisa dipecah menjadi apa? A alfa sama dengan seperti, ini dipecah menjadi 3 komponen, yaitu dari min tak hingga sampai berapa sih? Min tak hingga sampai min 4 fungsi X kali cos alfa X dx ditambah kemudian integralnya dari min 4 sampai 4, ini yang antara, ini antara min 4 sampai 4 fungsi X nya berapa kali kosinus alfa X dx
ditambah integral dari 4, ini 4 kan, sampai tak hingga, ini ya dia nih. Ini min tak hingga sampai min 4 tuh ini, kemudian 4 sampai tak hingga ini, kali cos alfa X dx. Dipecah jadi 3. Kita tahu kalau antara min 4 sampai 4 berapa fungsi X-nya? Berapa ini? X antara min 4 sampai 4, 1. Tulis yang mana antara ini ya? Antara min 4 sampai 4, 1. Tapi selebihnya ini ya. Min tak hingga sampai min 4 dan 4 sampai tak hingga itu 0. 0, min 0. Integral 0, 0. Integral 0, 0. Ya, integral 0 tertentu. Integral tertentu dari 0, 0. Tapi integral tak tentu dari 0, jawabannya konstan C. Ya enggak? Itu Anda belajar di ODE, Ordinary Differential Equation. Sehingga A alfa sama dengan berapa? Seperti dari, tinggal ini. Tinggal min 4 sampai 4. Ini, satu ini hilang. Cos U dx, harusnya apa? Cos U du, ya, harusnya cos U du. Du-nya alfa X. Nah, turunan dari alfa X ini berapa? Alfa kali turunan X 1 dx. Jadi alfa dx. Padahal di sini yang ada dx saja. Terjadi kelipatan alfa. Supaya alfa menjadi 1, maka dikali sini seper alfa. Benar? Alfa dx. Tadi ya, alfa dx. Jadi seper alfa. Sehingga hasilnya ini seper pi alfa. Integral dari cos U du apa? Integral dari cos U du adalah sin U, betul enggak? Sin U. Sin alfa X, agak batasnya min 4 sampai 4. Sehingga ini jadinya seperti alfa kali sin. Alfa yang diganti X-nya ya. Alfa kali 4. Alfa kali 4 berapa? Yang diganti X ya. Alfa kali 4, 4 alfa dikurang sin alfa kali min 4. Min 4 alfa. Anda tahu sin min 4 alfa, minnya seolah keluar ya. Minnya seolah keluar. Jadi hasilnya adalah seperti alfa kali sin 4 alfa seolah min kurang min kali min plus. Sebetulnya terletak di koran keempat. Sin kurang 4 plus dari sin di koran 4 negatif min sin itu positif di koran 1 2. Jadi di koran keempat min, jadi minnya keluar seolah min kali min plus ya. Sin dari 4 alfa. Sehingga hasilnya sin tambah sin berapa? Sin yang sama. 2 sin ya. 2 sin 4 alfa per pi alfa. Inilah nilai dari A alfa. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan di sini mencari A alfanya? Halo? Ya. Nah, kemudian baru kita teruskan lagi B alfa. Kalau salah 0 depannya ya. B alfa juga jalannya sama, yaitu apa? Seperti integral min tak hingga sampai tak hingga dari fungsi X dikali sin alfa X dx. Ini pecah menjadi 3 bagian. Jadi B alfa sama dengan seperti kali integral min tak hingga sampai min 4 sama yang tadi ya. Fungsi X-nya berapa kali sin alfa X dx ditambah min 4 sampai 4 di antara tadi ya. Antara min 4 sampai 4 fungsi X-nya berapa
sin alfa X dx ditambah integral dari 4 sampai plus tak hingga fungsi X-nya berapa kali sin alfa X dx. Anda tahu antara min 4 dan 4 tadi berapa? 1. Kemudian yang di luarnya adalah 0. Jadi yang 1 itu coba ini kan, ini 1, ini lainnya 0. Integral 0 tertentu 0, ini 0. Jadi 0 ya. Jadi tinggallah B alfa berapa? B alfa adalah seperpi dari integral min 4 sampai 4 yang tengah ini tinggal, yaitu sin U dx. Ini sin U dx artinya sin U du. Nah, du-nya ini berapa nih? Alfa kali integral diferensial dari alfa X, alfa kali 1 dx. Jadi alfa dx. Yang ada dx-nya sama, ini alfa ini sudah jadi kelipatan supaya alfa menjadi 1 dikalilah seper alfa. Ya. Sehingga hasilnya ini adalah seperti alfa integral sin U du apa? Integral sin U du adalah min cos U. Agak batas berapa? Min 4 sampai 4. Nah, minnya boleh keluar ya, sehingga hasilnya jadi min 1 per pi alfa kali cos alfa X agak batas min 4 sampai 4. Nah, kita masukkan min 1 per pi alfa kosinus. Yang kita ganti X alfa kali 4. 4 alfa dikurang kosinus dari alfa kali min 4 alfa. Apa yang terjadi? Kosinus min 4 alfa adalah cos 4 alfa juga. Minnya diabaikan. Karena dikeluaran keempat untuk cos adalah plus. Sehingga terjadi min 1 per pi alfa cos 4 alfa dikurang. Ini minnya diabaikan karena dikeluaran keempat jadi positif, jadi 4 alfa. Ya. Karena cos min beta adalah cos beta. Ya. Berarti ini coret kan? Cos kurang cos 0, ya enggak? Ini hasilnya 0, hasilnya 0, ya enggak? Baru jawab sini, representasi integral Fourier adalah fungsi X sama dengan integral 0 tak hingga dari A alfa kali cos alfa X tambah B alfa kali sin alfa X kali D alfa. Lalu kita masukkan fungsi X sama dengan integral 0 tak hingga, di mana B alfanya 0 ya. 0 ya, berarti ini hilang. Ya, hilang. Tinggal ini, A alfanya berapa sini? Nah, alfanya di depan. Alfanya 2 sin pa alfa per pi alfa. Ya. A alfanya adalah 2 sin 4 alfa per pi alfa. Betul ya? 2 sin 4 alfa per pi alfa, oke. Dikali cos alfa X D alfa. Sehingga fungsi X sama dengan apa? Ada yang bisa keluar nggak dari sini? Yang bukan alfa, yang tidak mengandung alfa apa sih? 2 per pi. Jadi 2 per pi-nya bisa keluar, ya. 2 per pi bisa keluar. Tinggallah integral 0 sampai tak hingga dari sin 4 alfa kali cos alfa X per pi alfa
kali D alfa. Itu enggak kita? Ya, jawabannya seperti itu. Itu kelihatan jelas kalau Anda bisa lihat di komputer. Sampai sini ada pertanyaan? Halo. Mungkin Anda udah bosan latihannya gini ya, ulang-ulang nih. Inilah representasi dari integral Fourier, ya, representation of Fourier integration. Baik. Yang lainnya saya rasa yang ada yang bertanya tentang mencari yang paling ini ya. Ya, mencari volume ya, perlu ingat. Mungkin yang saya ingatkan aja formula-formulanya aja. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Yang onsite ada pertanyaan ya. Ya, onsite ada pertanyaan enggak? Yang ada. Online ada pertanyaan? Online. Dapat dipahami, Pak. Baik. Terima kasih kalau Anda dapat pahami. Mudah-mudahan ujiannya jadi bagus ya. Nah, ini saya jelaskannya yang kalau hitunglah bidang 4. Nah, di bidang 4 itu ada 3 dimensi, limas ya, limas gitu. Jadi ada titik potong dengan sumbu X. Kalau titik potong dengan sumbu X apa? Titik potong dengan sumbu X berarti selain dari X apa? Y0, Z0 ya. Nih, titik potong dengan sumbu Y selain dari Y, X dan Z 0 ya. X0, Z0. Titik potong dengan sumbu Z X0, Y0 ya gitu. Jadi ini kalau dihubungi, ini penampangnya, pemotongannya ini segitiga. Sebetulnya bidangnya luas ya. Tapi karena terpotong dengan ketiga sumbu dan ketiga bidang tadi, maka berbentuk segitiga deh. Ini bentuk limas ya. Bentuk limas atau kadang disebut bidang 4. Setelah dapat ini bidangnya yang bidang segitiga ini yang disebut Z sama dengan berapa itu ya. Mungkin Z adalah fungsi XY. Ada X dan Y dalamnya. Ya nah. Nah, kemudian kalau demikian, jadi ini bidang alasnya ini berbentuk berbentuk segitiga gitu ya, begini ya. Ini X, ini Y. Nah, Anda tahu mencari persamaan ini gimana? Y-nya. Pakai rumus apa? X persamaan segmen garis AB tadi. Ya, sama X per A tambah Y per B sama dengan 1. Ya nak? Sehingga sini dapat Y sama dengan berapa? Ya nak? Halo? Ya, saya cari ya. Nah, kemudian menentukan batasannya. Ini misalnya sampai berapa? X ini misalnya sampai dengan berapa? Di sini. Nah, X konstan ya. Kalau X konstan, X terletak antara apa? Itu yang X antara apa? Y antara apa? Misalnya X antara AB, Y antara PQ, misalnya gitu ya. Enak. Nah, baru Anda tentukan ini bidang alasnya. Ini kan pada bidang alas. Di Z sama dengan 0 ya. Z sama dengan 0 itu bidang alas ini. Yaitu bidang XOY. Ya. Nah, dan begini volumenya sama dengan apa? Double integral Z D area. Z itu yang bidang ini ya, bidang segitiganya. Ya, bidang segitiga.
di area. Jadi P itu adalah misalnya X-nya antara A sampai B, kemudian Y-nya dari P sampai Q, ya kan? Z-nya diketahui misalnya, ini Z-nya adalah fungsi X, Y, jadi mengandung X dan Y. Kemudian sini apa? Ada Z, ya nak? Ada Z. Di areanya Y dulu berarti DY, terus X, DX. Nah, DY kali DX ini adalah D areanya. Sudah jelas sampai sini? Ya, latihannya diulang-ulang ya. Coba diulang-ulang. Nah, ini biasanya kan Anda kerjakan P adalah X dari A sampai B, DX, keluarkan. Gantung ya. Terus ini integral Y dari P sampai Q, fungsi. Sorry, ini. Oh, Z ini tidak ada sini ya, sorry. Ini tidak ada ya. Ini pengganti Z-nya kan? Ini Z. Z adalah fungsi S, Y kan? Tidak ada nih. Jadi berarti fungsi S, Y dikali D area ya. Kan nih Z D area. Z ini Z-nya nih. Z-nya fungsi S, Y mengandung X dan Y ya. Kemudian ini fungsi S, Y DY. Nah, ini selesaikan yang belakang dulu. Kalau Q-nya ini mengandung variabel. Kalau dia tertentu dan ini independen, tidak ada, bukan tambah, bukan kurang ya, perkalian, maka bisa langsung ya. Ini dan seterusnya. Kita ngerti ya, ini yang bentuk limas seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Yang dari online ada pertanyaan? Halo? Yang online ada yang mau ditanya tentang ini? Latihannya diulang-ulang ya. Kecuali yang mengandung akar yang tadi itu, yang matrik transisi keadaan, jangan menggunakan yang hasilnya bentuk akar. Wah, itu repot loh hitungnya. Kemudian ada lagi tabung, saya mengenai tabung. Tabung gimana? Sebetulnya tujuannya ini bukan limas atau tabung, tapi adalah bentuk benda yang tidak istimewa, tapi fungsinya diketahui ya. Nah, kalau tabung ini apa, R-nya, tingginya ini. Ini adalah tabung. Ini sumbu Z, sumbu X, sumbu Y. Nah, karena ini adalah lingkar, maka kita gunakan koordinat tabung. Ya, koordinat tabung. Koordinat tabung itu D areanya adalah R, DR, D theta. Ya, nah. Di mana theta-nya melingkar. Melingkar berarti 0 sampai 2 pi radian. Dalam radian ya, dengan derajat. Kemudian R-nya, misalnya ini 0 sampai R. 0 sampai berapa misalnya? R besar saya. Berarti sini dari 0 sampai R besar. Ini R-nya. Kemudian Z-nya. Ya, Z-nya bisa juga. Kalau di alas nih Z-nya sama dengan 0. Ini bidang ini misalnya ini tinggi, berarti ini Z-nya sama dengan bidangnya. Bidang Z ini adalah sama dengan T. Ya nak? Kalau 5 gitu. T. Maka volumenya rumusnya apa? Triple D volume. Triple
Z di area. Sebentar. DV itu adalah Z kali D area ya tuh. DV adalah Z di area ya. Oh, ini sorry ya di area. Kemudian di areanya ini koordinat tabung yaitu R, DR, D, theta. Ini di areanya. Nah, ini kalau gini ini 0 tetanya 0 ya. Ini theta dari 0 sampai ya. Theta 0 sampai 2pi. Terus R dari 0 sampai R, terus Z dari 0 sampai T, terus ini Z-nya berapa? Z sama dengan T ya. Z sama dengan T, T dari, nggak ada lagi ya. Ini DZ, sorry, ini DZ ya, maaf. DV itu adalah DZ kali D area ya, ini penting tahu. DV itu adalah DZ kali D area. Asalnya DV itu adalah DX kali DY kali DZ. Atau dibalik DZ kali DY kali DX. Betul enggak? Ya. Jadi ini bukan Z tapi DZ ya. Kalau itu Z di area tuh double integral ya, ini DZ. Jadi DZ kali D area ya. DV DZ kali D area. Jadi ini DZ ya, ini berarti sini DZ ini Z betul ya. Terus ini R DR D theta. Coba lihat nih. Ini R DR ya. Theta D theta. Bisa ya gini ya. Nah, kalau ini tertentu lebih mudah, ini theta dari 0 sampai 2pi, ini D theta, terus ini R dari 0 sampai R DR, ini Z dari 0 sampai T, DZ. Kalau ini tertentu semua batasannya, tidak ada variabel, berarti ini independen. Berarti ini hitung sendiri. Udah, tinggal kalikan. Ya, dalam bentuk perkalian. Oke. Tinggal PD parsial yang ya. Ada pertanyaan dari onsite? Ada. Terus yang online? Ada pertanyaan? Online? Oh, ada suaranya? Online? Ada pertanyaan enggak? Ada, Pak. Enggak ada. Oke. Yang satu lagi adalah turunan parsial, bisa ya? Modelnya. Jadi latihannya ya ulang-ulang dari sana aja. Saya rasa beri latihan Anda sudah berapa kali? Ini yang keempat atau kelima? Udah bosan. Tapi ingat pusat massa itu penting, tapi itu tidak diuji ya. Maksudnya untuk supaya pengetahuan Anda, jadi waktu Anda mendesain, kemudian Anda hitung engineeringnya, apa engineeringnya berarti toolsnya adalah kalkulus 1, 2, 3 ya. Ada yang mau ditanya materi yang masih bingung dari onsite maupun online? Ada? Oke, kalau sebentar lagi sudah. Ada yang mau tanya? Dari online ada yang mau tanya? Halo? Kok enggak ada yang mau tanya? Nggak ada, Pak. Yakin bisa? Ujian? Ini terakhir Anda belajar kalkulus ya? 1, 2, 3. Tapi sayangnya saya enggak.
sempat ngajar Anda ke kurs 1 dan 2. Biasanya saya pegang 2, 3. Biasanya. Sebelumnya di base ini ya, maksudnya di ASO nih. Jadi sempat beberapa semester saya nggak aktif di sini, tapi aktif di Kemanggisan ya. Baik. Sudah. Kalau nggak ada.